Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya berasal dari Kuntu, Kampar Kiri, Riau. Saya kuliah di STAI Al-Kifayah Riau dengan program studi PGMI. Saya kelas daring lokal D24. Alhamdulillahillazi al-alaina ni'mati iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ala nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelimpahan nikmatnya sehingga saya masih bisa mempresentasikan tugas dari mata kuliah metodologi studi Islam. Yang terhormat Ibu Nikmah MPDI dan yang saya sayangi dan yang saya hormati yaitu teman-teman seperjuangan. Baiklah, kali ini saya membuat video bertujuan untuk melaksanakan atau mempresentasikan tugas mandiri dari metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Nikmah MPDI. Saya kelompok 7 mengambil makalah dari kelompok 6 yang berjudul Metode Studi Tafsir dan Metode Studi Hadis. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Metode Studi Tafsir dan Metode Studi Hadis. Apa itu metode studi tafsir? Metode studi tafsir adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan oleh tafsir untuk menginterpretasikan makna ayat-ayat Al-Quran. Beberapa metode studi tafsir yang umum digunakan antara lain yaitu yang pertama, Tafsir Ijmali. Tafsir Ijmali adalah metode penafsiran dengan singkat yang digunakan untuk pemahaman umat Islam terhadap pesan yang tersirat dalam ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu Tafsir Tahili. Tafsir Tahili adalah metode penafsiran secara analitis atau ayat demi ayat secara berurutan. Yang ketiga yaitu Tafsir Maudhu'i. Adalah metode penafsiran yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat yaitu Tafsir Muqarrah. Yang kelima Tafsir Bil Ma'sur. Yang keenam Tafsir Bil Ra'yi. Selanjutnya metode studi hadis. Metode studi hadis adalah cara untuk memahami atau menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW. Metode studi hadis yang sering atau yang umum digunakan yaitu studi hadis tahili. Metode ini menganalisis hadis secara menyeluruh, baik dari segi internal maupun eksternal. Tujuan metode studi hadis tahili adalah untuk menganalisis detail hadis seperti sanad dan matan. Yang kedua yaitu interpretasi tekstual. Metode ini memahami hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan teks semata. Yang ketiga yaitu tahrij hadis. Metode ini ada beberapa jenis yaitu melalui lafaz-lafaz pertama, melalui kosakata dalam hadis, melalui perawi pertama, melalui tematik, dan berdasarkan status hadis. Metode studi hadis dan metode studi tafsir pertama kali digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Perkembangan tafsir secara modern dimulai pada abad ke-13 Hijriah atau sekitar abad ke-19 hingga sekarang. Jadi, tujuan dari metode studi tafsir dan metode studi hadis ini dibuat untuk mendapatkan data tafsir Al-Quran atau data untuk mengupas tuntas hadis-hadis tertentu. Jadi sekian presentasi dari tugas mandiri saya metodologi studi Islam yang berjudul metode studi tafsir dan metode studi hadis. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nikmah dan saya juga memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari presentasi tugas mandiri saya. Semoga kekurangan dan kesalahan saya tidak mengurangi nilai saya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.